Puji Tuhan, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini, tapi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan, untuk setiap pertolongan, untuk setiap berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, mari Tuhan, Engkau curahkan urapan-Mu atas setiap kami agar kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pertengahan, awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Puji
Haleluya. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian dan pengagungan kita, karena Dia Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin.
Kami bersyukur dalam kami menjalani kehidupan kami di situasi dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Ada Engkau Allah yang selalu berjalan bersama kami Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak gentar dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar kiranya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan hanya doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali boleh memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan yang akan menjadikan kita kembali kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini ya, kalau saya boleh katakan bahwa sudah terlalu banyak orang yang hidup di dalam tekanan. Mungkin juga saudara dan saya ya yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari. Kita sedang ada dalam tekanan, kita sedang ada dalam intimidasi. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, seperti yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu, kita akan terus melihat bagaimana hidup dalam janji Tuhan, bagaimana hidup di dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah berjanji adalah Tuhan yang akan terus membuktikan, bahwa janji Allah itu adalah janji yang tidak akan pernah teringkari, bahkan tidak akan pernah dibatalkan oleh siapapun. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus berkomitmen dalam janji Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan pun, di tengah-tengah kesukaran pun, kalau Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, kalau Tuhan beserta dengan hidup saudara dan saya, kalau kita hidup di dalam janji Tuhan, kesulitan itu akan menjadi kebanggaan, kesulitan itu akan menjadi sukacita, kesulitan itu akan menjadi satu kehidupan yang penuh dengan kesukaan dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Puji Tuhan, kita akan melihat, kita membaca firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah melihat dalam Keluaran pasal 13, hari ini saya akan membaca dalam Keluaran pasal 15 tentang hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam janji Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat yang pertama, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan dia. Ayat 3 perhatikan. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dunia ini pasti binasa, dunia ini pasti lenyap, tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak akan pernah lenyap. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menyediakan tempat untuk saudara dan saya, yaitu surga yang kekal. Dalam ayat ini atau dalam pasal ini, kalau kita melihat bahwa di sana kita melihat Musa, seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang yang disertai oleh Tuhan untuk memimpin umat-umat Tuhan, untuk keluar dari tanah perbudakan, dari tanah penderitaan, dari tanah Mesir. Mereka hidup dengan penuh penderitaan.
pujian, lewat nyanyian, lewat penyampaian Musa bersama dengan umat-umat Tuhan. Dikatakan bahwa mereka menceritakan tentang penyertaan Tuhan, mereka menceritakan tentang janji Tuhan, mereka menceritakan tentang pengalaman Tuhan dalam hidup mereka, dalam hidup Musa, dalam hidup bangsa Israel itu, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Ketika mereka ada di tanah Mesir, mereka keluar, bukan sedikit tantangan. Saya sudah ceritakan bagaimana mereka harus melewati perjalanan dengan cukup panjang, 40 tahun lamanya. Tapi kita percaya bahwa itu adalah merupakan bagian proses Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini, saudara, kalau saudara memperhatikan bagaimana Allah menetapkan bangsa ini. Dan Musa sempat mengalami stres yang paling tinggi, mengalami tekanan. Bangsa ini berkata, alangkah lebih baik kami ada di Mesir. Untuk apa engkau bawa kami keluar dari tanah Mesir? Lebih baik kami hidup dengan orang Mesir. Kami hidup di dalamnya. Lebih baik kami mati di sana, sebab di sana ada jaminan soal makan minum secara jasmani. Musa, kalau saya mau katakan, Musa sempat mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka katakan lebih baik kami ada di Mesir, lebih baik kami tinggal di Mesir. Nah, saudara, Mesir ini berbicara tentang dunia. Sekarang dunia ini sedang bergejolak. Di mana kita harus pergi? Siapa yang bisa memberikan jaminan dalam dunia ini? Ya, semua orang kalau. Saya mau berkata bagi kita sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, mari kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Bukan lagi kita saling mencela satu dengan yang lain, tapi mari kita saling menguatkan. Kita membawa hidup kita memberitakan sesuatu hal yang menyejukkan, kita memberitakan sesuatu hal yang menguatkan, kita menyampaikan sesuatu hal yang mengokohkan iman kita. Bukan lagi jadi pertanda tanya, bukan lagi satu tanda tanya, benar gak janji Tuhan itu. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, janji Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara adalah nyata, fakta, ya dan amin. Haleluya. Itu janji Tuhan, saudara. Musa ketika bangsa Israel berkata seperti itu, bagaimana cara? Kenapa kita harus bawa dalam penderitaan ini? Mereka tidak tahu bahwa janji Tuhan mereka akan bawa di satu tempat yang penuh dengan kelimpahan, yang penuh dengan sukacita. Itu di tanah Kanaan, dikatakan sana tanah yang penuh dengan apa, saudara? Susu dan madunya, penuh dengan kehidupan yang membawa dalam kesejahteraan. Ya, mereka berkata, ya itu bagaimana? Kalau kita melihat, coba saya membaca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, Musa stres. Musa berpikir, wah, ya apa, kenapa? Tapi Musa memiliki satu keyakinan, Allah sudah membawa, Allah sudah menyatakan pernyataan itu, sehingga Musa diberikan kemampuan, kekuatan untuk dia katakan kepada bangsa Israel. Dalam ayat 14 dia berkata, ya, firman Tuhan katakan begini, disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ini, kepada mereka yang sudah menggerutu, kepada mereka yang sudah merasa tertekan. Mereka melihat bagaimana jaminan secara jasmani kami, mending kami ada di bangsa Mesir. Tapi Musa berkata, Tuhan akan berperan untuk kamu dan kamu akan berdiam diri saja. Artinya di sini kita melihat Musa mengatakan berdiam diri saja. Artinya supaya bangsa Israel mengerti bahwa penyertaan Tuhan, bahwa janji Allah itu tidak akan pernah jauh dari hidup mereka. Janji Allah itu terus menyertai hidup mereka. Ya, jadi ini satu pernyataan yang luar biasa. Dan Tuhan buktikan kepada Musa. Dan Tuhan akan menyatakan bahwa semua musuh, semua tekanan, semua
persoalan kita melihat sampai bangsa ini dikejar. Karena Tuhan katakan Tuhan sudah mengeraskan hati Firaun sehingga mereka tetap mengejar bangsa ini. Dalam ayat yang pertama dalam pasal 15 tadi dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak tertandingi. Itu yang harus kita ketahui. Bangsa Israel tidak mengerti soal itu. Tapi Musa sampaikan, Musa berikan mereka kekuatan berdiam diri saja. Artinya berharap sungguh kepada Tuhan. Artinya hidup di dalam janji Tuhan. Alami benar-benar pernyataan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita melalui pengakuan iman dari dasar hati kita yang mendalam. Amin. Haleluya. Nah, sebab tidak ada yang bisa memberikan jaminan bagi saudara dan saya di dunia ini. Nah, di sini kita melihat ya bahwa Musa di sana saya katakan tadi bahwa dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan, penyertaan janji Tuhan. Ayat yang pertama kalau saudara melihat di sana ditentukan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak tertandingi. Dia itu adalah Tuhan yang tinggi luhur, kata Musa. Tinggi luhur, mulia. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia, yang tidak ada Tuhan yang bisa menandingi Dia. Nah, Dia adalah Tuhan saudara dan saya. Katakan amin. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ini pengalaman yang diceritakan oleh Musa dan orang-orang Israel. Mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dari tanah Mesir, dan itu satu pengalaman yang luar biasa. Penyertaan Tuhan di dalamnya. Kalau Musa mungkin sempat mengalami yang namanya stres, yaitu wajar karena manusia. Tapi Tuhan, Dia akan membuktikan untuk menghilangkan rasa penat, rasa stres kita, ya rasa tertekan. Tuhan akan angkat, Tuhan akan bebaskan kita dalamnya. Haleluya. Di dalam ayat-ayat ini, saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-22, ya di dalam pasal yang ke-14 ayat 22, di sana katakan demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kita lihat hal yang tidak terpikirkan, tapi Musa sempat mengalami stres, tapi Musa tetap kembali kepada satu perjanjian Allah bahwa Allah pasti menolong mereka ketika musuh itu mengejar mereka. Tuhan katakan, Musa, keluarkan apa? Apa? Tongkat. Ketika Musa memukul air terbelah dan bangsa Israel berjalan. Saudara, kita coba, itu tidak masuk di akal. Tetapi kita melihat, saya mau katakan semua yang tidak terpikirkan dalam pikiran kita, itu semua Tuhan mampu untuk lakukan kepada kita, untuk menyatakan satu janji Allah, untuk memelihara dalam hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah bahaya sekalipun, saudara dan saya, kalau ada di dalam penyertaan Tuhan, saya percaya bahaya itu akan berubah menjadi satu perlindungan yang hebat dan dahsyat bagi saudara saya. Amin. Amin, saudara. Tidak ada yang seperti itu. Nah, saudara, kita lihat terus dalam ayat-ayat ini. Keluaran pasal 15 ayat yang pertama ini luar biasa pernyataan. Kalau kita lihat ayat 29 dalam pasalnya yang ke-14 ya, ayat 29, di sana dikatakan, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Lalu kita lihat, saudara, artinya saya mau katakan bahwa Tuhan tidak mengajar kita untuk menjadi orang jahat. Tuhan tidak mengajar kita untuk menjadi orang syirik. Tuhan tidak menjadikan kita orang yang suka membenci lawan. Tidak, saudara. Tetapi saya mau katakan selagi kita ada dalam janji Tuhan, kita ada di dalam penyertaan Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan untuk menjadi orang-orang yang benar. Tuhan bilang, doakan musuhmu.
Ampunilah musuhmu. Ya. Tuhan bilang mengampuni, mengasihi. Nah itu yang tidak terpikirkan saudara oleh bangsa ini. Tetapi janji Tuhan itu, saya mau katakan, tidak perlu diragukan lagi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Kita lihat ayat yang kedua. Sebab saya katakan Allah kita adalah tinggi yang tinggi luhur, yang mulia. Ayat yang kedua, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Katakan, ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Ayat yang kedua kita melihat kekuatan kita ada di dalam Tuhan, ya. Kekuatan kita adalah Tuhan yang tidak terkalahkan, tidak terbatasi oleh apapun, ya. Jadi saya mau katakan Allah kita itu jangan hanya dipola dengan cara pikir kita, cocok enggak pikiran dengan pikiran kita, masuk akal enggak Tuhan itu. Sebab dikatakan Tuhan itu adalah kekuatan dan Tuhan itu adalah keselamatan bagi saudara dan saya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat itu berkata di dalam ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Tangan Tuhan menopang kita. Kurang apa Tuhan kita itu dengan saudara saya? Mari hari-hari ini saya mau katakan, mari kita mau berjalan di dalam janji Tuhan. Kita mau berjalan dengan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, hari-hari semua temanya semua COVID-19, Corona semua. Saudara, tetap saya mau katakan, kita tetap berdoa dan berdoa. Saya percaya badai ini pasti akan berlalu. Itu sebabnya persiapkan dirimu, persiapkan diri saudara dan saya di hari-hari, karena Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau ayat ini dikatakan Tuhan menyertai, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, jangan pernah kita menyimpang lagi dari hidup. Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita. Makanya saya sudah katakan minggu yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus, mereka taruh Yesus di buritan. Yesus tertidur. Ketika satu persoalan datang, mereka bingung, mereka mulai khawatir. Mereka katakan, Tuhan, kami binasa. Sebabnya kalau ada Tuhan, kita lihat ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Amin. Tuhan di sini dikatakan Tuhan kita, Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita terlantar, saudara. Itu sebabnya jangan kita takut untuk menghadapi dunia sekarang ini. Amin. Karena Tuhan kita, Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah mazmur kita. Dia adalah keselamatan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Haleluya. Yang ketiga, kita melihat ayat yang ketiga. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu Allah namanya. Dia adalah Tuhan. Gak ada Tuhan seperti Dia, saya mau katakan. Itu sebab kita bersyukur kita punya Tuhan yang seperti Dia. Ada satu ayat yang berkata di dalam Amsal 18 ayat 10.
Di sana katakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi apa? Menjadi selamat. Berapa banyak orang benar? Berapa banyak orang benar? Halo? Mari kita mau jadi orang benar. Kita bukan lagi orang yang mengalami tekanan hidup, tapi kita orang yang sudah dibebaskan dari tekanan. Saya ingat satu ayat di dalam Mazmur 46. Mazmur 46 ayat yang kedua. Di sana ayat yang kedua berkata, Allah itu tempat perlindungan. Allah itu tempat perlindungan bagi kita sebagai orang percaya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong kita, ya, sebagai penolong kita dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti, sangat terbukti. Itu sebabnya kalau kita melihat pengalaman bangsa Israel itu, mereka menggerutu, mereka menuntut, mereka mau tetap hidup di Mesir. Mereka tidak tahu bahwa di mana Tuhan membawa mereka dalam satu rencana Allah yang besar. Lihat pernyataan. Itu sebabnya mari kita mau tetap setia kepada Tuhan hari-hari. Amin. Kita mau tetap setia, datang kepada Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari menjadi selamat. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan katakan kepada Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Yosua pasal yang pertama ayat kelima, Tuhan bilang kepada Yosua. Kita melihat seorang tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Jangan galau, saudara. Ya, jangan ragu, jangan bimbang. Sebab Tuhan tidak akan menyertai, tidak akan meninggalkan kita. Sebab Tuhan tetap akan menyertai, Dia akan melindungi, Dia akan memelihara hidup saudara dan saya. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun hidup saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup saudara dan saya. Nah, itu sebabnya kita melihat dalam Keluaran. Kalau saudara membaca, saudara boleh belajar dalam Keluaran pasal 13 ayat sampai 17. Ini menunjukkan tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi bangsa ini, bagi umat Tuhan, bagi Musa. Pengalaman yang hebat, pengalaman yang luar biasa. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah ragu. Dunia boleh bergejolak, dunia boleh mengalami satu pengalaman yang sangat mencekam, tapi orang percaya jangan pernah engkau merasa tertekan di dalamnya. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkata Dia akan memelihara kita, Dia akan menyertai hidup kita, Dia akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita mau katakan Tuhan, Dia adalah perlindungan kita. Tuhan adalah pahlawan perang kita. Gak usah khawatir, gak usah takut. Ketika bangsa Israel itu ulurkan tanganmu kepada laut itu, dan kembali laut itu tertutup. Musuhnya mereka dikalahkan semua dengan cara yang demikian, tidak terpikirkan. Saya tidak katakan supaya saudara tetap mau biar musuh, tapi maksud saya kita melihat ancaman apapun dalam hidup kita sebagai orang percaya, Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Tuhan pasti pelihara kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari berjalanlah di dalam janji Tuhan. Hiduplah di dalam penyertaan Tuhan. Libatkan Tuhan terus dalam hidupmu. Libatkan Tuhan dalam keluarga kita. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Mungkin engkau berkata bagaimana ke depan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena Tuhan ada di depan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan kita akan melihat keberhasilan yang besar yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Itu janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini, di mana kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Kalau Engkau telah menolong Musa dan bangsa Israel umat pilihan-Mu, kami percaya kami juga pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan Tuhan, pernyataan Tuhan, di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah yang tinggi dan luhur. Haleluya. Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan pahlawan perang kami. Kalau Engkau ada di pihak kami, kalau kami ada di dalam Tuhan, siapakah yang akan menjadi lawan? Karena kami tahu Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, bebaskan bangsa kami ini dari cengkraman kehidupan di hari-hari ini. Bebaskan bangsa kami ini dari bencana COVID-19 ini. Bebaskan kami Tuhan. Lepaskan semuanya dari tekanan ini, supaya kami kembali boleh melihat karya Tuhan untuk dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan setiap manusia, setiap orang akan mengatakan bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, berkati kami semua pagi hari. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Itu sebabnya jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus di dalam persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, tinggallah menyertai, menjadi bagian dalam hidup kita sekalian, hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan perhadapkan wajahnya kepada kita sekalian, serta menganugerahkan damai dan sejahtera surga dalam hidup kita, rumah tangga, keluarga kita, usaha, pekerjaan, kemanapun kita pergi dan berada. Tuhan buat kita berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat kita beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.